Milan dan Divock Origi sepakat pisah jalan. Striker Belgia Divock Origi kini berstatus sebagai bebas transfer. AC Milan mengumumkan telah menjalin kesepakatan dengan Origi untuk menghentikan kerjasama kedua belah pihak lebih awal. Kontrak Origi di San Siro sesungguhnya baru akan habis di musim panas 2026. Namun kerjasama tersebut akhirnya disepakati berakhir 6 bulan lebih awal. Madrid resmi pinjamkan Endrick Lyon. Penyerang muda Brasil Endrick dipastikan akan menghabiskan sisa musim ini di Prancis. Madrid resmi meminjamkan Endrick ke Olympique Lyon. Lyon meminjam pemain berusia 19 tahun tersebut dengan biaya 1 juta euro. Dan Endrick akan mencoba menghidupkan karirnya di Les Gunners demi berlaga di Piala Dunia. AS Roma kian serius angkut pemain MU. Kabar ketertarikan AS Roma terhadap Joshua Zirkzee telah memasuki babak baru. Raksasa Serie A Italia tersebut dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi untuk bisa memboyong striker Manchester United tersebut. Gazzetta dello Sport melaporkan AS Roma baru-baru ini telah mengajukan penawaran resmi mereka untuk bisa mendatangkan Zirkzee. Mereka mengajukan paket penawaran senilai 40 juta euro. Paket ini berupa pinjaman selama 6 bulan ditambah opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Pilu dari Takumi Minamino. Takumi Minamino lagi main apik di AS Monaco dan bakal berlaga di Piala Dunia 2026 bersama timnas Jepang. Sayangnya cedera ACL malah menghantamnya. Pemain yang kini berusia 30 tahun tersebut dinilai tidak akan pulih 100% pada Juni 2026. Tim kepelatihan dari Jepang tidak akan memaksanya untuk bisa bergabung ke dalam skuad timnas Sakura. Minamino merupakan salah satu mesin gol dari Samurai Biru dalam beberapa tahun terakhir. Total 26 gol telah dikemaskan dari 76 laga. Tersisi, Emiliano Jonathan bakal dilepas oleh FC Utrecht. Emiliano Jonathan kesulitan mendapatkan skuad di tempat utama FC Utrecht. Winger timnas Indonesia tersebut dikabarkan akan dilepas di bursa transfer Januari. Menurut laporan dari The Telegraph, Utrecht siap meminjamkan Jonathan pada Januari nanti dan klub peminat bisa meminjamnya. Jonathan kabarnya sudah diberitahu tentang rencana klub tersebut. Menang adu penalti, The Gunners melaju ke semifinal Carabao Cup. Arsenal sukses mengamankan tiket ke babak semifinal Carabao Cup usai menyingkirkan Crystal Palace melalui drama adu penalti. Laga yang berjalan alot tersebut akhirnya dimenangkan The Gunners dengan skor akhir 8-7 lewat tos-tosan. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor dominasi mereka atas Palace dalam 9 pertemuan terakhir mereka. Kemenangan tersebut juga menjadi suntikan kepercayaan diri menjelang kembali fokus ke perburuan gelar juara Liga Inggris di akhir pekan nanti. Bruno Fernandes cedera, masalah besar bagi MU. Manchester United dibikin pusing dengan cederanya dari Bruno Fernandes. Setan merah akan kehilangan motor permainannya tersebut dan ini dianggap adalah masalah besar. Absennya Bruno Fernandes bakal jadi kehilangan besar bagi MU. Pemain 31 tahun tersebut sejauh ini sudah membuat 5 gol dan juga 7 assist dari 17 penampilannya di Liga Inggris dan telah membantu MU berada di tempat terdekat 4 besar. Legenda MU jagokan Arsenal juara Liga Inggris musim ini. Legenda Manchester United yakni Gary Neville menjagokan Arsenal jadi juara Liga Inggris musim ini. The Gunners terus konsisten dan diyakini tidak akan gagal lagi. Arsenal sebelumnya hat-trick alias 3 kali finish sebagai runner-up di Liga Inggris. Dan di musim ini jelang baru kedua, The Gunners masih berada di puncak klasemen. Gary Neville mengingatkan bahwa Arsenal jangan bangga terlebih dahulu ketika berada di puncak klasemen. Tantangan sebenarnya baru akan dimulai selepas tahun 2026. Arsenal menghadapi City dengan kepala dingin. Kegagalan demi kegagalan mematangkan Arsenal dan The Gunners tahu tak perlu melihat siapa yang ada di belakang untuk bisa menjadi juara. Benar, tidak ada emosi di persaingan ini, kami menyingkirkan emosi tersebut, ujar winger Arsenal Bukayo Saka. Kami akan kembali ke puncak klasemen. Kami tidak terlalu memperhatikan Man City. Kami tahu kalau kami menang di setiap pekannya kami tetap ada di sana, ujar dari sang penyerang.
Alexander Isak sudah jalani operasi usai alami patah tulang. Liverpool tak butuh waktu lama untuk bisa memberikan pembaruan resmi terkait kondisi dari Alexander Isak. Belum memastikan bahwa sang striker telah melakukan prosedur medis penting setelah cedera yang dialaminya. Operasi itu dilakukan untuk bisa menangani cedera di area pergelangan kaki yang cukup serius. Proses pemulihan kini menjadi fokus utama Liverpool demi memastikan kondisi fisik Isak telah kembali. Cedera Isak jadi masalah besar Liverpool. Mantan penyerang Aston Villa Agapi Akpor Lahore menyampaikan pandangannya bahwa kemungkinan besar Isak tidak akan kembali bermain hingga akhir musim. Kehilangan Isak akan menjadi pukulan besar mengingat perannya sebagai ujung tombak dalam skema dari Arne Slot. Kondisi ini membuat Liverpool mulai dikaitkan dengan sejumlah nama penyerang yang dinilai bisa menjadi solusi sementara ataupun jangka menengah. Dan salah satu opsi yang muncul adalah Antoine Semenyo yang dibanderol mencapai 1,4 triliun atau sekitar 65 juta pound sterling. Meski belum ada pendekatan resmi, sinyal tersebut menunjukkan Liverpool tidak ingin hanya tergantung pada stok pemain yang ada. MU bakal serius transfer dari Ruben Neves di Januari. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Ruben Neves di Januari nanti nampaknya bakal jadi kenyataan. Setan Merah dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk bisa mendatangkan sang gelandang Portugal tersebut. Give Me Sport melaporkan bahwa transfer Neves ke Old Trafford potensi jadi kenyataan. Menurut laporan tersebut, MU telah menyerusi transfer Neves karena sang gelandang dinilai bakal ideal untuk taktik Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Sang pemain sendiri bisa dianggut dengan biaya sebesar 15 juta pound sterling. Kas kosong Barcelona tak datangkan pemain baru di bursa transfer Januari. Barcelona telah mengambil keputusan penting jelang bergulirnya bursa transfer musim dingin di Januari. Laporan terbaru Marca menyebutkan Barcelona telah mengambil keputusan akhir jelang bursa kali ini, yakni tidak akan menjelajahi pasar transfer pada bursa transfer Januari. Dengan demikian, secara efektif klub itu tak akan datangkan pemain baru di Januari karena mereka tak punya dana yang cukup untuk hal tersebut. Laporan itu menunjukkan bahwa Barcelona tidak berada dalam posisi yang bisa mendatangkan pemain secara ekonomi karena peraturan dari Financial Fair Play. Kalau di telepon Alonso, Florian Wirtz bisa saja tinggalkan Liverpool. Dietmar Hamann menilai Florian Wirtz bisa saja ke Real Madrid dalam waktu yang dekat. Hal itu terjadi karena Xabi Alonso yang akan menelpon langsung. Hamann yang merupakan mantan pemain dari Liverpool menganalisis performa dari Florian Wirtz. Dia percaya bahwa Wirtz tidak akan sukses bersama Liverpool dan opsi terbaiknya adalah pergi ke Real Madrid. Sudah Natal dan dia masih belum mencetakkan gol. Saya telah menonton hampir semua pertandingannya. Penampilan terbaiknya adalah di Liga Champions, di mana sepak bolanya sedikit berbeda, tidak terlalu terburu-buru, cepat ataupun dengan fisik, ujar dari Dietmar Hamann. Barcelona mundur dari persaingan transfer Maguire. Barcelona memprioritaskan bek tengah untuk proyek 2026, namun kini telah memutuskan untuk mendinginkan minat kepada Guehi karena tuntutan gaji yang tinggi. Sementara klub juga harus menyusun rencana ulang masa depan dari Ansu Fati setelah AS Monaco tidak akan menebus opsi pembelian. Barcelona sempat menjalin komunikasi dengan agen dari Guehi dan memantau perkembangan negosiasinya tersebut. Namun pembicaraan itu terhenti setelah tuntutan gaji terbaru dari sang pemain disampaikan ke Barcelona. Real Madrid incar Wesley Fofana, posisi Trent Alexander-Arnold kini terancam. Cedera dan minimnya menit bermain membuat performa dari Trent Alexander-Arnold belum benar-benar mencerminkan reputasinya. Situasi ini memunculkan tanda tanya di internal Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut kini mulai mempertimbangkan opsi lain untuk bisa memperkuat sektor bek kanan. Kabar terbaru menyebutkan Real Madrid kini memantau bek muda AS Roma yakni Wesley. Meski kepindahannya di Januari dinilai kecil kemungkinannya, transfer saja bisa terbuka di musim panas 2026. Wesley sendiri masih terikat kontrak dengan Roma hingga Juni 2030 dan dihargai kisaran 25 juta euro. Dani Carvajal siap tinggalkan Real Madrid. Dani Carvajal dikabarkan mempertimbangkan untuk meninggalkan Madrid di musim panas nanti. Bek veteran ini nampaknya akan memainkan musim terakhirnya bersama Los Blancos. Algarava di Qatar menjadi tujuan yang paling realistis bagi Carvajal. Dia akan bisa bermain bersama Joselu sambil lebih dekat dengan keluarganya. Kunjungan Carvajal ke Qatar bukan sekedar kunjungan keluarga. Ini juga untuk menilai peluang bermain di lingkungan yang lebih santai dibandingkan tekanan dari Eropa.
Liverpool bidik bek serba bisa dari La Liga. Liverpool kembali bergerak agresif di bursa transfer dengan fokus utama memperkuat lini belakang. Klub asal Merseyside tersebut tengah memburu bek tengah baru demi menjaga stabilitas pertahanan musim depan. Di tengah pencarian tersebut, Liverpool tak hanya mengincar bek tengah murni. Langkah itu memunculkan satu nama, yakni Oscar Mengues, bek milik Celta Vigo yang kontraknya akan segera berakhir. Menurut laporan dari Diario AS, Liverpool tertarik menjalin kesepakatan prakontrak dengan Mengues. Sang pemain juga disebut kecil kemungkinan memperpanjang masa baktinya di Balaidos. Jurgen Klopp diklaim tertarik tangani timnas Inggris. Jurgen Klopp diklaim memiliki ketertarikan besar untuk suatu hari nanti menangani timnas Inggris dengan mantan pemain Liverpool yakni John Rise. Menilai jabatan tersebut sebagai tujuan ideal sang pelatih jika kembali ke dunia kepelatihan. Ketertarikan itu muncul di tengah status Klopp yang masih menjadi magnet besar dalam dunia sepak bola. Meski kini ia tak lagi berdiri di pinggir lapangan di akhir pekan. Jurgen Klopp ke timnas Inggris terdengar seperti skenario yang masuk akal bahkan ideal. Inggris membutuhkan sosok karismatik dengan otoritas yang besar.